Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqmal Al-Fauzi yang nantinya akan jadi tutor dalam beberapa pertemuan ke depan. Oke, kita coba share screen dulu. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan bahas tentang pengenalan Python dulu ya. Oke, sebenarnya Python itu apa? Nah, Python ini itu adalah bahasa pemrograman. Intinya dia adalah bahasa pemrograman yang bisa buat apa aja. Di sini bisa buat web development, software development, mathematics, system scripting. Nah, yang kita gunakan tuh buat nanti buat analisis sama visualisasi datanya. Oke, terus untuk cara instalasi Python-nya gimana? Nah, sebenarnya teman-teman bisa install, bisa tidak ya. Kalau teman-teman males install, teman-teman bisa pakai yang namanya Google Colab. Nah, ini Google Colab. Klik saja login, terus bisa bikin notebook baru. Misalkan di sini bisa file, notebook baru, buka notebook atau upload. Upload ini berarti dari komputer teman-teman mau diupload ke sini. Misalkan saya mau bikin notebook baru. Di sini dia akan bikin notebook baru. Nah, terus si filenya akan disimpan di mana? Nah, file yang kita bikin di sini itu akan disimpan di folder draft ya. Misalkan ini namanya pertemuan Mei. Terus teman-teman bisa buka drive-nya. Saya save dulu. Sorry, ini kenapa merah? Oke aja. Terus coba saya lihat di Google Colab Notebooks. Ini drive-nya jadi di Colab Notebooks ya. Terus ini adalah file-file yang saya bikin sebelumnya. Jadi nanti akan disimpan di folder ini. Terus di sini teman-teman juga bisa upload file ya CSV atau Excel buat file datanya. Misalkan di sini ada upload, terus pilih file misalkan yang file eh, Excel ini. Nanti klik saja kan otomatis diupload. Nah, file yang diupload nanti itu bersifat sementara. Jadi ketika teman-teman close, itu filenya akan hilang. Jadi ketika teman-teman buka lagi, itu harus diupload, upload diulang gitu. Oke, terus di sini tuh ada yang namanya kode, ada yang namanya teks. Kalau teks tuh buat teks biasa. Kalau kode ini adalah kode program kita. Misalkan kita mau menampilkan tulisan hello world layar. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kalau teman-teman pengen install di laptop atau komputer teman-teman tuh gimana caranya? Nah, teman-teman klik link ini aja. Nah, ya PDF-nya ini udah ada di Google Drive ya. Nanti teman-teman bisa download. Nah, terus download versi yang terbaru saja, yang paling stabil gitu. Setelah di-download nanti langsung diinstal. Itu buat yang Python-nya ya. Ya, buat yang Python-nya. Jadi setelah teman-teman install Python-nya, teman-teman perlu install yang namanya text editor. Text editor ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk membuat programnya. Kayak di sini kan kita bisa klik kodenya, ketik kodenya di sini gitu. Nah, di sini saya pakainya itu Visual Studio Code ya untuk text editornya. Kalau kayak Microsoft Word tuh kayak text editor juga. Cuman kalau ngetik program pakai Microsoft Word tuh susah ya. Dipakai text editor ini aja, Visual Studio Code. Diklik, nanti teman-teman akan di-redirect ke webnya, terus download saja, install gitu. Nah, untuk tutorial si cara installnya, teman-teman bisa lihat di sini. Tapi ini tutorial instalasi Python dan Visual Studio Code-nya yang lama ya. Kalau teman-teman mau lihat yang terbaru, teman-teman bisa klik saja. Terus ini kan channelnya saya pakai channel, sorry.
saya pakai channelnya channel kelas terbuka itu di referensi. Nah, teman-teman bisa cari yang instalasi Python versi terbaru saja. Misalkan klik si channelnya gitu. Terus lihat playlistnya. Terusnya di sini ada yang Python. Cari aja yang Python. Nah ya, ini Django semua. Nah ini bukan oriented. Nah ini ada yang Python. Nanti teman-teman klik, coba lihat yang versi terbaru saja. Nah ini ada instalasi Python, Visual Studio Code, ini harusnya yang terbaru sih. Ini teman-teman bisa lihat cara instalasinya. Buat install Python sama Visual Studio Code. Oke, lanjut. Ke bagian selanjutnya. Oh ya, sebelumnya ya, kalau teman-teman pakainya Google Colab itu harus online ya, nggak bisa offline, jadi butuh internet. Oke, di sini saya contohnya pakai Google Colab saja. Lanjut, pertama eh, untuk menjalankan si file Python-nya, kalau teman pakainya Visual Studio Code, misalkan saya pakai Visual Studio Code, eh, buka saja, terus misalkan saya bikin file baru, bukan file baru, buka file baru, open folder, terus di sini misalkan saya bikin folder baru, yuk, misalkan ini bulan Mei ya, 23 Mei, terus select folder, nanti dia akan buka projectnya di folder tersebut. Terus teman-teman bikin file namanya, misalkan namanya bebas ya, misalkan saya namanya main, terus ekstensinya pakai PY ya. Ini yang pertama, ekstensinya pakai PY, misalkan di sini print hello world, terus dijalankan, nanti dia akan keluar di terminalnya. Terus ada satu lagi namanya file yang formatnya IPYNB. Nah, yang ini yang akan kita sering gunakan, yaitu file main.ipynb. Ini mirip yang seperti di Google Colab. Print lalu di sini ada kode, ada teks. Ini buat teksnya, ini buat kodenya. Itu ya, itu buat yang pakainya Visual Studio, Visual Studio Code, jadi pakai text editor sendiri di laptop teman-teman. Terus kalau pakai Google Colab ya tadi bikin notebook baru, terus tinggal rename filenya, terus ketik kodenya. Gitu. Oke lanjut. Ada indentasi di Python. Apa itu indentasi? Indentasi itu berupa spasi atau tab. Di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memudahkan dalam pembacaannya, ya. Dan dia juga menunjukkan blok dari suatu kode. Misalkan, ini ada pernyataan if, terus 5 lebih dari 4, 5 dari 3, sorry. Print 5 lebih dari 3. Ini adalah kondisinya, ya. Terus pernyataan if itu akan dijalankan ketika kondisi ini benar. Ini kan kondisinya benar. Terus dia akan ngeprint yang di bawahnya. Di sini ada indentasi berupa tab. Saya pakainya tab ya. Nah, ini menunjukkan bahwa print ini, kode ini merupakan blok dari if ya. Terus semakin menjorok ke dalam itu semakin tabnya banyak gitu, indentasinya lebih banyak. Kan if 5 sama dibagi modulo 2 sama dengan 1, print 5 adalah bilangan dan ini apa sorry. Hasilnya seperti ini. Jadi ada indentasi ya untuk menyatakan bahwa print ini, kode ini itu merupakan blok dari mana, terus untuk memudahkan keterbacaan kodenya juga.
Kalau di program lain tuh biasanya pakai kurung kurawal. Kalau di Python pakainya tab atau spasi. Oke, lanjut eh, ke bagian komentar. Apa itu komentar? Komentar itu untuk menuliskan keterangan biasanya di Python. Dan itu komentar ini itu tidak akan dieksekusi di Python-nya, cuman buat keterangan saja. Misalkan di sini saya mau bikin komentar, nah caranya pakai tanda pagar di sini di depannya. Terus ini adalah komentar. Ini biasanya buat keterangan saja. Tuh. Jadi yang di atas ini itu tidak akan dieksekusi. Dan dieksekusi cuman yang bukan komentar saja. Nah, kalau tanda pagar juga bisa diletakkan di sini. Ini juga komentar. Jadi yang di sebelah kanannya itu tidak akan dieksekusi. Nah, yang seperti ini. Itu buat yang komentar satu baris. Kalau misalkan teman-teman mau lebih dari satu baris gimana? Teman-teman bisa pakai tanda pagarnya lebih dari satu seperti ini. Terus tulis ini adalah komentar. Nah, seperti ini juga bisa. Atau bisa pakai tanda kutip tiga. Bisa kutip tunggal atau kutip ganda. Seperti ini. Ini adalah komentar tiga. Nah, seperti ini. Teman-teman sini print. Load. Nah, komentarnya itu tidak akan dieksekusi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada namanya variabel. Apa itu variabel? Variabel itu berupa wadah untuk menyimpan suatu nilai. Nah, cara penambahan variabel ini itu ada aturannya. Pertama, nama variabel itu harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah underscore. Terus nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Dan nama variabel itu hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Terus nama variabel bersifat sensitif, artinya apa? Besar kecilnya atau huruf itu atau karakter itu berbeda ya. Misalkan tulisan usia, variabel usia dengan hurufnya kecil semua, dengan usia karakter U-nya besar itu adalah dua variabel yang berbeda. Ini contoh penamaan variabel yang benar ya. My underscore var, underscore my underscore var, ini semuanya benar. Yang bawahnya juga benar. Terus yang contoh yang salah, itu contohnya seperti ini. Diawali dengan angka, itu salah. Terus ini strip var, itu salah. Terus my spasi var, itu salah juga. Nggak boleh ada spasi. Ini nggak boleh ada strip. Ini ada angka di depan. Itu nggak boleh. Nanti kalau teman-teman paksa, misalkan 2 my var sama dengan 0 ini, dia akan error. Invalid decimal literal. Jadi akan error. Makanya harus ikutin aturan penamaannya. Terus ada beberapa format penambaan yang biasa digunakan. Yang pertama ada camel case. Kalau camel case itu semua karakter awal dari setiap kata tuh besar kecuali kata pertama. Kata pertama kan M-nya kecil. Ini karakter kedua katanya V-nya besar. Ini N-nya besar. Terus kalau Pascal case dia mirip seperti yang camel case, cuman karakter yang kata pertama karakter pertamanya juga gede. Ini kapital, M-nya besar, V-nya besar, N-nya besar. Terus kalau yang snackcase, ya setiap kata dipisahkan dengan underscore. Nah, teman-teman bebas mau pilih yang mana. Ini cuman cara penamaan variabel yang sering digunakan. Oke, lanjut ke ya ini global variable. Ada namanya global variable, ada yang namanya local variable sebenarnya. Oke, misalkan teman-teman bikin suatu variabel x yang nyimpen isinya satu. Ya. Terus kita print x-nya, itu dia akan nge-print, sorry, x-nya kecil. Satu seperti ini. Cuman kalau misalkan teman-teman bikin if ya, misalkan if 5 lebih dari 3 misalkan.
kita inisialisasi X-nya jadi 1. Terus teman-teman akses, oh jangan X lah, Y aja. Coba. Akses variabelnya di sini, ya. Itu dia akan error karena Y ini itu kan didefinisikan di dalam blok if ya. Jadi dia masuk hanya bisa diakses di dalam blok if ini aja. Kalau di luar harusnya dia error. Coba saya. Tapi di sini nggak error. Kenapa? Karena kalau di Python nggak tahu sih. Kalau di Python ini setahu saya ya, kalau yang didefinisikan di dalam ini itu masih bisa diakses. Kalau di program lain, kalau di dalam blok if atau di lainnya itu tidak bisa diakses. Nah, amannya itu teman-teman definisikan y-nya di sini dulu, terus baru diperbarui di sini. Ada contoh yang lain, konsep yang namanya fungsi. Misalkan ini namanya my function. Dia cuma inisialisasi nilai z misalkan dengan 0, terus dia akan ngeprint nilai z-nya. Terus kita panggil fungsinya, kita lihat, nah dia akan ngeprint 0, dia akan manggil fungsi ini. Cuman ketika kita akses z-nya, misalkan print z, nah dia akan error. Name z is not defined. Artinya apa? Artinya z itu tidak terdefinisi di sini variable z. Karena si z itu dia bagian dari fungsi ini. Variabelnya hanya ada di dalam fungsinya. Itu yang namanya local variable. Kalau teman-teman definisikan z-nya di sini, misalkan z-nya 10, kita lihat. Dan yang pertama ngeprint 0, yang kedua ngeprint 10. Artinya apa? Artinya yang my function ini dia punya variabel sendiri z-nya, terus yang z di sini adalah yang global variable yang ini. Dia ada lokal, ada global. Itu teman-teman harus hati-hati dalam penggunaan variabelnya. Oke, lanjut ke bagian tipe data. Tipe data di Python itu ada beberapa ya. Nah, yang kita akan bahas itu adalah string, terus ada yang tipenya numerik, integer, float, kompleks, terus yang buat variabel yang bisa menyimpan, tipe data yang bisa menyimpan beberapa data sekaligus, ada list, tuple, range, dan dictionary, ada juga set. Terus ada tipe data boolean, dan ini tipe data binary. Kalau tipe data binary tidak akan dibahas ya. Oke, ini untuk menampilkan tipe data dari suatu nilai atau variabel, kita bisa pakai fungsi type. Contohnya di sini type x yang akan menampilkan tipe datanya. Di sini tipe datanya adalah integer. Kita lihat yang ininya saja, integer. Artinya x ini variabel x itu menyimpan nilai 5 berupa tipe data integer. Nilai 5 ini adalah tipe data integer. Oke, ini contoh isi suatu variabel dan tipe datanya ya. Ini nilainya hello world, tipe datanya string. Jadi string itu berupa kata ya, kumpulan karakter. Terus ya ada integer, bilangan bulat, ada float, float itu pecahan. Jadi ada komanya, ini 20,5. Terus ada kompleks, ada list. Kalau kompleks tuh dia ada imajinernya ya. Terus ini ada list. Jadi list itu bisa menyimpan beberapa elemen atau nilai sekaligus. Terus ada tuple, ada range, ada dictionary, pasangan key dan value, terus ada set atau himpunan, ada frozen set, ada boolean yang nilainya true atau false, terus ada batch, batch array, dan memory view. Oke, ini cara implisit, bukan cara eksplisit ketika kita bikin suatu nilai dan kita ingin memasukkannya ke dalam suatu variabel. Contohnya di sini kita mau bikin eh, tipe data, bukan tipe data, kita mau bikin nilai hello world yang tipe datanya string. Jadi ini cara eksplisitnya str hello world. Kalau kita print pakai type x ya, dia akan mengembalikan str. Sama aja seperti ini. Jadi ada dua opsi. Ini cara yang implisit. Jadi kita tidak harus pakai eh,
Ini namanya constructor ya. Jadi kita nggak harus pakai constructornya, kita bisa langsung masuk ke nilainya saja seperti ini. Contoh yang lain, integer 20, float 20,5. Ini cara bikin nilai kita masukkan ke dalam suatu variabel. Ini cara lainnya, pakai cara eksplisit. Jadi kita definisikan tipe datanya dan nilainya apa. Di sini ada kompleks, ada list, tuple, range, dictionary, set, frozen set, boolean, batch array, batch array, dan memory view. Terus sekilas tentang tipe data. Selanjutnya kita akan bahas tentang tipe data numerik. Nah, tipe data numerik itu ada 3 ya tadi, integer, float, dan kompleks. Integer itu apa? Integer itu bilangan bulat. Float itu apa? Float itu pecahan, jadi ada komanya. Misalkan 2,0 itu termasuk ke float ya. Jadi ada koma walaupun di belakangnya 0, 2,0 itu. Terus 1J ini adalah kompleks. Misalkan 2 plus 1J itu adalah kompleks. 2 itu bilangan realnya, 1J itu adalah bilangan imajiner-nya. Sebenarnya imajiner itu apa? Imajiner itu akar minus 1. Ya. Kalau 1J berarti akar min 1. Kalau 2J berarti akar min 2. Terus kalau misalkan minus 2J gimana? Minus 2J berarti kan minus akar min 2. Gitu. Itu adalah imajiner. Jadi kompleks ada bilangan real dan bilangan imajinernya. Oke, selanjutnya ini contoh untuk melihat tipe data dari variabelnya. X, Y, Z. Kalau kita lihat tipe datanya integer, float, dan kompleks. Oke, ini contoh yang tipe data integer. Ini tipe data float. Bisa positif, bisa negatif ya. Terus untuk float, kita juga bisa pakai E. E itu apa? E itu pangkat, 10 pangkat ya. Jadi misalkan 35 E3 berarti 35 kali 10 pangkat 3. Terus 12 E4 berarti 12 kali 10 pangkat 4. Kalau yang ini berarti minus 87,7 kali 10 pangkat 100. Ini bisa pakai E. E-nya bisa kecil atau besar. Terus ini yang kompleks, itu ada bagian imajinernya ya. Ada bilangan real dan bilangan imajinernya. Sorry. Nah, kalau yang ini itu kan nggak ada realnya. Kalau nggak ada realnya berarti dianggap realnya tuh 0. 0 plus 5J. Gitu. Oke, selanjutnya kita juga bisa konversi tipe data. Jadi, misalkan kita mau konversi dari integer ke float, float ke integer, float ke kompleks, integer ke kompleks itu bisa. Ini contohnya konversi dari integer ke float. Kita pakai konstruktornya, float x. X kan tadinya integer ya. Kita masukkan ke sini, terus disimpan ke dalam variabel A. Yang selanjutnya kita konversi dari float ke integer, integer y, y-nya kan tadi itu dia float ya. Kita konversi ke integer, pakai konstruktornya, dan kita simpan ke dalam variabel B. Yang C juga sama. Dari integer ke kompleks. Kalau kita print A, B, C, dan tipe datanya, misalnya seperti ini. Yang tadinya nggak ada komanya, integer, jadi ada komanya, koma 0. Terus yang tadinya float, dikonversi jadi integer, komanya jadi hilang. Jadi 2 saja, 0,8-nya hilang. Gitu. Terus kalau yang integer kompleks gimana? Ini jadinya seperti ini, 1 plus 0. Gitu. Nah, ada catatan, kita tuh tidak bisa mengkonversi dari tipe kompleks ke tipe data integer atau float. Jadi hati-hati ya. Oke, lanjut. Terus ada casting tipe data pada Python. Ini mungkin pada saatnya kita ingin menentukan tipe data tertentu pada variabel. Nah, ini bisa dilakukan dengan casting. Contohnya seperti ini. Kita mau X ini tipe datanya integer. Kita masukkan nilainya 1. Terus Y nilainya integer juga. Dia isinya 2,8. Terus Z tipe datanya integer. Nilainya 3. Ini walaupun dia pertama tuh integer, yang kedua tuh float, ada pecahan itu. Ini bilangan bulat, ini pecahan, dan ini berupa string. Itu kalau kita pakai konstruktor integer, integer, integer ini, itu dia akan jadi integer. Jadi 1, 2, 3. Cuman syaratnya, kalau yang string ini itu hanya berupa angka saja ya.
Kalau ada hurufnya atau karakter lain selain angka, itu akan error. Oke, ini contoh yang lain, ini buat yang float. Ada 1, 2,8, 3, 4,2. Ini jadinya seperti ini. Terus ini buat yang string, ini hanya string, jadi string S1. Kalau string itu diapit pakai tanda kutip ya, bisa tanda kutip tunggal atau ganda. Ini str, walaupun nilainya tadinya integer jadi string, diapit tanda kutip, ini string juga. Oke, lanjut, string pada Python. String dalam Python tadi yang saya sebutkan yaitu dia dikutip pakai tanda kutip, diapit pakai tanda kutip, bisa tanda kutip tunggal atau ganda. Contohnya seperti ini yang pakai tanda kutip ganda, ini pakai tanda kutip tunggal. Jadi diapit ya. Ya, kita tuliskan stringnya di dalam hello dan hello. Contoh yang lain, kita simpan dulu dalam variabel dan kita print variabelnya, dia akan mengembalikan nilainya, yaitu hello. Ini contoh untuk membuat string tapi multiline. Dipakai tanda kutip 3 seperti ini. Diapit tanda kutip 3, bisa kutip ganda atau kutip tunggal. Kalau kita print, hasilnya seperti ini. Ini buat yang multiline ya, stringnya. Dan ada konsep juga string ini bisa kita anggap sebagai array. Artinya kita bisa akses karakternya dengan indeksnya. Contohnya, misalkan ada string hello world ya. Terus kita akses indeks ke-1. Nah, indeks di Python tuh mulainya dari 0 ya. Jadi H itu adalah karakter dengan indeks 0. E itu karakter dengan indeks 1 dan seterusnya. Kalau kita akses A1, akses indeksnya pakai kurung siku ya. Kurung siku seperti ini. Terus indeksnya berapa di dalamnya. Ini indeks ke-1 berarti dia akan menampilkan E. Dan kita juga bisa pakai loop. Ini pakai for loop untuk iterasi per karakternya. Ini print per karakternya. B-A-N-A-N-A. Nah, untuk memeriksa panjang string, kita bisa pakai fungsi len. Dia akan menampilkan atau mengembalikan eh, jumlah karakter pada string tersebut. Spasi ikut dihitung ya. Terus untuk memeriksa string di sini, kita bisa pakai in dan not in. Kalau in itu untuk memeriksa apakah suatu kata ada di string tertentu. Misalkan ini kan kata free ya. Apakah ada di string ini? Ternyata ada. Kalau ada, ini kan ada kata free ya. Dia akan mengembalikan true. Artinya ada. Kalau false itu tidak ada. Terus ini contoh yang lain pakai not in. Contohnya apa? Apakah kata expensive tidak ada di txt? Ya tidak ada, karena tidak ada berarti dia akan mengembalikan true. Kalau false berarti ada. Terus switching string artinya kita bisa ambil beberapa karakter yang berurutan sekaligus. Contohnya karakter 2 dan karakter sampai karakter ke 4 ya. Ini 5-nya nggak kehitung, jadi cuma sampai 4 saja. Dari indeks kedua yaitu L, terus indeks ketiga, indeks keempat. Jadi sampai LLO saja, 5-nya nggak ikut. Ini contoh yang lain, slash dari awal, dari karakter dengan indeks ke 0 sampai karakter indeks keempat. Terus sampai sini. Terus ini slash sampai akhir, dari 2, dari indeks kedua sampai karakter terakhir. Jadi dari sini sampai tanda seru. Terus kita juga bisa pakai indeks negatif. Kalau indeks negatif tuh mulainya dari akhir ya, dari ujung. Ini tanda seru itu dia indeks -1, D itu -2, L itu -3, dan seterusnya. Nah, contohnya kita akses indeks -5 sampai sebelum -2. -5 itu kalau kita hitung -1, -2, -3, -4, -5. Itu O. Terus sebelum -2 itu -3 ya. Di -1, -2, -3, L. Jadi O, R, L. Kita juga bisa modifikasi string. Di sini contohnya pakai upper, pakai metode upper ya. Cara penggunaan metode tuh kita tinggal pakai titik dari objeknya atau variabelnya. Di sini kan A itu variabel ya. A dot upper. Jadi kita panggil metode upper dari string. Upper itu metode string ya. Kita panggil,
Terus dia akan membalikan string baru. Tulisannya hello world seperti ini. Hello world. Kapital semua. Terus ada lower. Kalau lower dia akan mengembalikan string tapi karakternya huruf kecil semua. Seperti ini. Terus kita juga bisa menghapus white space. Itu pakai strip. Pakai metode strip. White space itu apa? White space itu spasi. Bisa berupa tab atau spasi biasa. Itu sebelum atau sesudah teks yang sebenarnya. Contohnya kan ada tulisan hello world ya. Ini sebelumnya ada spasi, setelahnya juga ada spasi. Itu akan dihapus menggunakan metode strip. Terus kita juga bisa mengganti string pakai metode replace. Ini dia menerima dua argumen, ya. Nah, argumen yang pertama itu adalah karakter yang mau kita ganti. Itu contohnya H. Terus yang argumen kedua itu adalah karakter penggantinya, itu J. Jadinya dia akan mengembalikan Jello word, hanya diganti dengan J. Ya. Selanjutnya ada juga split. Split ini kita bisa membagi string menjadi beberapa bagian dengan delimiter tertentu atau pemisah tertentu. Contohnya kita mau pisah string hello world dengan pemisahnya itu koma. Jadi dibagi jadi dua, hello dan spasi koma. Spasi koma, spasi word. Sorry. Jadi komanya nggak ikut ya, cuma dari spasi ini sampai tanda seru. Di hello dan spasi word. Nanti dia kembaliannya berupa list seperti ini. List hasil pemisahannya. Ini yang pertama hello, yang kedua spasi word. Gitu. Oke, lanjut. Ini kita bisa menggabungkan string, bisa pakai plus seperti ini. Misalkan string hello dan string word, kita bisa A plus B, atau juga seperti ini, A plus spasi plus B, ada hello world. Jadi kita bisa gabungkan string. Terus ada juga masalah ketika kita mau menggabungkan tipe data yang numerik ya ke dalam string itu tidak bisa pakai plus langsung. Nanti kalau seperti ini kan h berupa integer ya, dia akan mengembalikan error. Can only concatenate str, not integer to str. Artinya kita nggak bisa gabungkan antara integer dan string sekali langsung gitu. Caranya kita bisa pakai metode format. Contohnya di sini txt, terus kita panggil metodenya format, dan di string txt ini ada kurung kerawal seperti ini ya. Nah, kurung kerawal ini dia akan diisi dengan argumennya. Di sini argumennya age. Age ini kan 36. Nanti dia akan diisi di sini 36. Di sini kurung kerawal akan diganti dengan 36. Ini hasilnya. Nah, format ini dia bisa menerima lebih dari satu variabel. Contohnya di sini kan ada, variabel. Lebih dari satu argumen. Ini kan di sini ada 3, ya. Ada 3 tempat. Terus kita isi dengan quantity, item node, dan price. Nah, kita masukkan si variabel-variabelnya ke sini. Atau nilainya. Bisa langsung nilainya sebenarnya. Nah, nanti kita lihat dia akan mengembalikan string baru. Di sini yang I want 3, quantity ini, terus item itu dia item 0 ya, 567. Terus ini buat price itu berarti 49 gitu. Kita juga bisa pakai indeks untuk urutan argumennya. Misalkan di sini akan diisi untuk argumen kedua, ini argumen ke 0, ini argumen ke 1. Argumen ke 0 berarti ini quantity, argumen ke 1 berarti yang item 0, argumen kedua berarti yang price gitu. Nah, di string ini itu ada juga namanya escape karakter. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan ya teman-teman mau bikin string myvar misalkan ya, isinya berupa uh, string yang diapit pakai tanda kutip. Kita nggak bisa nambahin tanda kutip lagi seperti ini. Nah, caranya itu pakai slash. Terus misalkan hello slash seperti ini. Print myvar. Jadi ada slash di depannya. Terus karakter escape-nya apa? Di sini jadi ada tanda kutip terus hello.
Nah, separator ini tuh ada beberapa, itu tanda petik, bisa petik tunggal atau petik ganda, terus garis miring terbalik, terus ini buat enter. Enter tuh contohnya seperti ini ya. Jadi dia ada enter ke bawah. Kan tulisan satu. Nah, ini jadi ada enternya. Terus ada garis return, tab, backspace, from fit, nilai oktal, dan nilai hexadesimal. Ini yang bawah-bawah jarang dipakai sih. Yang dipakai biasanya yang atasnya. Kita lanjut. Ini ada beberapa metode dari string ya. Nanti teman-teman bisa klik saja. Nanti akan di redirect ke web yang namanya W3School. Di sini teman-teman bisa coba metodenya. Ini contohnya yang kapitalis gimana. Cobanya try, terus run. Nanti dia akan uh, ngejalanin si kodenya. Gitu. Kita lanjut. Tipe data boolean. Apa itu tipe data boolean? Tipe data boolean itu tipe data yang mewakili salah satu dari dua nilai berikut, yaitu benar atau salah, true atau false. Contohnya di sini, ada kondisi 10 lebih dari 9. Itu harusnya benar kan, karena 10 lebih dari 9, makanya dia true. Terus ada 10, ini operator ya, operator perbandingan, sama dengan 9. Jadi apakah 10 sama dengan 9? Itu enggak, artinya false, dia akan mengembalikan false. Terus 10 kurang dari 9, enggak, harusnya 10 lebih dari 9 ya, berarti ini salah. Jadi dia akan mengembalikan false seperti ini. Jadi kalau true itu untuk benar, false itu untuk salah. Nah, biasanya si boolean ini, tipe data boolean itu kita gunakan untuk kondisi if. Ya, seperti ini. Untuk percabangan ya. Misalkan A isinya 200, B isinya 33, jadi jika B lebih dari A, jadi jika kondisi ini benar, maka print yang ini. Kalau enggak, print yang bawahnya. Kalau kita lihat, B lebih dari A atau enggak? Enggak ya, 33 itu kurang dari 200. Jadi, dia akan print yang bawahnya. B is not greater than A. Selanjutnya, setiap nilai itu punya evaluasi nilai booleannya. Maksudnya gimana? Contohnya di sini, ada string hello. Dia evaluasi booleannya ada true. Jadi ini pakai konstruktor boolean, terus nilainya apa atau variabelnya apa, kita masukkan di sini. Terus ini boolean 15, itu nilainya true juga. Jadi setiap nilai itu ada evaluasi booleannya. Nah, sebenarnya hampir semua nilai ya, itu evaluasinya true. Kecuali nilai-nilai berikut. Itu nilai false, non, null, terus string kosong, set kosong, list kosong, eh, ini bukan set ya, sorry, tuple kosong, set kosong, atau dictionary kosong. Jadi nilai yang kosong-kosong ini maksudnya, itu biasanya outputnya adalah false. Bukan outputnya, nilai evaluasi booleannya itu false. Oke, lanjut ke operator pada Python. Operator pada Python itu ada beberapa. Ini dikelompokkan dalam beberapa jenis ya. Pertama ada aritmatika, ada penugasan atau assignment, ada perbandingan, logika, identitas, keanggotaan, dan bitwise. Dan kita nggak akan bahas yang bitwise ya. Oke, lanjut. Ini yang aritmatika itu ada plus, minus, kali, bagi, modulo. Modulo itu sisa bagi ya. Misalkan 5 modulo 3 itu berarti 2, karena 5 dibagi 3 sisanya 2. Misalkan 7 modulo 3 sisanya 1. Karena 7 bagi 3 sisanya 1. Terus ada pangkat atau eksponensial, itu pakainya bintang 2 kali ya. Jadi kayak kali, tapi ditambah 1 lagi bintangnya. Terus ada floor division, itu berupa slash 2 kali. Ini pembagian tapi dibulatkan ke bawah. Misalkan 7 dibagi 3 pakai yang floor division ini, itu hasilnya harusnya 2 karena dibulatkan ke bawah.
Selanjutnya ada operator assignment atau penugasan, itu ada sama dengan, plus sama dengan, dan seterusnya. Ini persamaannya itu kayak yang di sini. X sama dengan 5, kalau yang plus sama dengan itu X sama dengan X plus 3. Artinya dia ditambah 3 gitu. Misalkan X-nya 5, berarti kalau ditambah 3 jadi 8. Jadi ini untuk mempersingkat saja ekspresi ini. Samanya tuh sama dengan ekspresi yang di samping ini. Lanjut ada operator perbandingan. Operator perbandingan tuh yang tadi dicontohkan ya, itu ada sama dengan, ada tidak sama dengan, pakai tanda seru ya. Terus ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Terus ada operator logika. Operator logika ini buat operator yang tadi, yang boolean. Misalnya ada and, ada or, ada not. Kalau and, itu dia akan membalikkan true jika kondisi booleannya di sini. Nilai booleannya itu true. Kalau X kurang dari 5 true dan X kurang dari 10 itu true, maka dia akan mengembalikan true. Jika salah satu atau keduanya salah, dia akan mengembalikan false. Kalau or, dia hanya mengembalikan true jika salah satu kondisinya benar. Misalkan X kurang dari 5 benar, tapi X kurang dari 4 salah. Berarti dia akan mengembalikan true. Jadi salah satu kondisinya benar saja, itu dia akan mengembalikan true. Ketika dua-duanya salah, baru dia mengembalikan false. Terus ada not, kalau not, dia akan mengembalikan kebalikannya. Misalkan not true, berarti false. Kalau not false, berarti true. Gitu. Jadi ini bedakan yang and or ya. Kalau and itu kedua kondisinya harus benar, baru dia akan mengembalikan true. Kalau or salah satu atau keduanya benar, dia akan mengembalikan true. Terus ada operator identitas. Operator identitas itu akan mengembalikan true jika kedua variabel merupakan objek yang sama. Misalnya ini contohnya X is Y. Kalau is not, itu kebalikannya. Terus ada operator keanggotaan. Ini yang tadi kita coba, in dan not in. Kalau in, dia akan mengembalikan true jika sequence itu bisa berupa list atau string yang seperti sebelumnya, dengan nilai yang ditentukan ada di objek. Terus ada not in, dia kembalikannya. Di sini ada operator bitwise, ada and, or, xor, not, zero, leave, fill, left shift, send, right shift. Ini teman-teman bisa cari tahu yang operator bit ya. Karena di sini ini buat operator bit. Misalkan bit dari 5 itu kan 101. Jadi ini buat operator bit. Lanjut, ada list. Apa tuh list? List itu digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Nah, list itu merupakan salah satu dari 4 tipe bawaan dalam Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya itu ada tuple, set, dan dictionary. Nah, di sini untuk membuat suatu list, kita pakai kurung siku ya. Terus tiap elemennya dipisahkan dengan koma seperti ini. Ada juga pakai konstruktornya. Konstruktor list tuh mana ya? Nah ini, pakai konstruktor list yang ini. Bisa juga ya. Terus ini elemen-elemennya pakai kurung biasa saja, kurung bulat, terus dipisahkan dengan koma. Nanti dia sama juga akan mengembalikan list. Kalau kita print this list, hasilnya seperti ini. Jadi bisa pakai konstruktornya atau langsung seperti ini juga bisa. Nah, untuk memeriksa panjang list, kita pakai fungsi len. Jadi fungsi len itu umum ya, bisa untuk memeriksa jumlah karakter, jumlah elemen, dan lainnya. Kalau yang buat list yang sequence seperti ini ya, yang list, dictionary, atau lainnya, itu dia akan mengembalikan jumlah elemennya. Ini ada 3 elemen. Lanjut, nih tipe data item list tuh bisa beda-beda ya. Jadi itemnya bisa string semua, bisa integer semua, boolean semua, atau campuran seperti ini juga bisa. Terus ini tipe data list ya.
Terus lanjut, ini untuk akses item list, dia pakai indeksnya. Contohnya list 1, dia akan membalikan indeks nilai indeks ke 1, elemen ke 1, yaitu banana. Ingat indeks itu mulainya dari 0 ya. Terus ini contohnya indeks negatif, min 1 berarti cherry. Terus ada indeks range 2, 5, artinya akses indeks kedua sampai indeks sebelum 5, 2, 3, 4. Terus ini dari awal sampai sebelum 4 di 0, 1, 2, 3. Ini outputnya salah ya. Terus selanjutnya ini 2 sampai akhir, indeks kedua sampai akhir. Terus ini range negatif dari min 4, jadi ini min 4 sebelum min 2, min 1, berarti min 4, min 2, min 4, min 3, min 2, sampai merah. Terus ini contoh pakai yang operator keanggotaan ya, apakah Apple ada di this list? Kalau kita lihat ada ya elemen Apple. Dia akan ngeprint ini, yes Apple is in the fruits list. Selanjutnya ini untuk mengubah item list, kita bisa akses indeksnya seperti ini, akses elemennya sorry, pakai indeksnya, list 1, terus diisi dengan elemen baru. Elemen ke 1 itu kan banana ya, nanti dia akan diganti dengan blackcurrant. Ini seperti ini. Ini contoh yang lain, mengubah beberapa item atau elemen sekaligus dalam rentang tertentu. Contohnya, kita mengganti elemen ke-1 dan elemen ke-3. Indeks ke-1 kan ini, bukan 3 ya, sampai sebelum 3. Di indeks ke-1 sampai indeks kedua saja. Diganti dengan blackcurrant dan watermelon. Diganti dengan blackcurrant dan watermelon. Ini contoh lain, ketika si jumlah ininya itu lebih sedikit daripada penggantinya. Ini kan yang diganti itu banana. Nah, penggantinya itu ada blackcurrant dan watermelon. Nanti jadinya seperti ini. Di insert dua-duanya banananya hilang. Terus kalau yang ini, yang diganti itu lebih banyak daripada penggantinya. Yang digantikan banana dan cherry. Nih, penggantinya adalah watermelon. Jadinya yang 2 dihapus diganti dengan watermelon. Selanjutnya untuk menambahkan item list. Menambahkan item list itu ada metode namanya append. Jadi kita panggil metodenya saja, pakai variabelnya terus dot append, pakai nama metodenya append, terus argumennya itu adalah nilai atau elemen atau item yang mau kita tambahkan. Nah, item ini itu akan otomatis ditambahkan di akhir. Ini contohnya orange. Ada juga metode yang namanya insert. Kalau insert tuh kita bisa sisipkan di indeks berapa. Contohnya kita sisipkan di indeks kedua, berarti apple, banana. Setelah banana kita tambahkan watermelon. Carinya geser. Oke, lanjut. Ini ada extend list. Extend itu untuk menambahkan list ke list yang lain. Contohnya ada list dan tropical. Kita bisa tambahkan tropical ke dalam list yang ini. Jadi kita panggil thisList.extend tropical. Kita panggil metodenya, terus kita masukkan tropical sebagai argumennya. Kalau kita print, hasilnya seperti ini. Apple, banana, cherry, mango, pineapple, dan papaya. Nah, si argumennya dalam metode extend ini itu bisa juga berupa iterable object. Itu bisa tuple, set, dan dictionary. Ini contohnya pakainya tuple ya. Ini kan dia tuple, kita masukkan ke sini sebagai argumennya. Itu juga bisa. Oke, lanjut ke menghapus item list. Untuk menghapus, kita bisa pakai metode remove atau pop. Kalau remove itu pakai nama elemennya atau nama itemnya. Di sini kan dia nama itemnya banana. Kalau pop, dia pakai indeksnya. Ini indeks ke-1 berarti banana. Nah, kalau kita nggak masukkan indeksnya, dia akan menghapus elemen terakhir. Kita juga bisa pakai kata kunci delete, cuma pemakaiannya beda.
dia bukan metode ya, jadi pakainya seperti ini, del this list no, contohnya. Dia akan hapus index ke 0. Nah, delete ini juga bisa menghapus objek list secara sepenuhnya. Maksudnya gimana? Ketika kita hapus, kita nggak bisa akses di kode berikutnya. Artinya variable list nggak bisa kita akses di kode berikutnya karena sudah dihapus sebelumnya. Terus ada method clear. Method clear itu apa? Method clear itu untuk mengosongkan isinya, tapi tidak menghapus objeknya ya, cuma mengosongkan isi listnya saja. Jadi kalau kita print hasilnya itu berupa list kosong. Oke, lanjut ke bagian nah, nih mengurutkan list. Untuk mengurutkan list kita bisa pakai metode yang namanya sort. Contohnya di list sort dia akan mengurutkan seperti ini. Ini ada sort descending, kita tambahkan parameter reverse diisi dengan argumennya true. Dia akan mengurutkan kebalikannya. Terus ini sorting dengan membuat fungsi pengurutan yang disesuaikan, misalkan pakai fungsi myfunc. Terus ini ya returnnya itu n dikurang 50. Artinya mutlak dari ini ABS itu mutlak ya, mutlak dari n dikurang 50. Contohnya ini 100, 50, 65, 82, 23. 100 kurang 50 berarti 50. 50 kurang 50, 0. 65 kurang 50, 15 dan seterusnya. Kalau kita lihat 100 ke 50 ya, 50 itu 0. 100 dan 0 itu lebih kecil mana? 0 dong. Berarti 50 lebih dulu daripada 100. Kalau kita lihat 50 lebih dulu daripada 100. Itu cara pengurutannya. Nah, di sini kalau kita pakai fungsinya, itu tambahkan parameter key diisi dengan nama fungsinya apa. Selanjutnya, pengurutan tadi itu bersifat case insensitive. Artinya apa? Artinya dia bersifat case sensitif, sehingga huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa pakai metode ini, str lower, ya untuk mengatasi pengurutan yang case sensitif ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, bisa ada metode reverse. Reverse itu dibalik. Jadi yang belakang jadi depan, depan jadi belakang. Terus kita juga bisa menyalin list pakai metode yang namanya copy. Kenapa harus kita copy listnya? Nah, ini contohnya saja. Kan X berupa list ya, isinya 1, 2, 3, 4. Terus Y itu berupa kopian dari X. Seperti ini. Coba kita print X dan Y-nya. Hasilnya seperti ini. Ini buat copy ya. Terus coba kita ubah. X-nya akan jadi X-nya tetap Y-nya yang kita ubah. Misalkan Y-nya kita ubah Y1-nya saja. Y1 kita ubah jadi 10. Terus kita print X dan Y-nya. Hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 10, 3, 4. Ini X-nya nggak berubah ya, cuma Y-nya saja yang berubah. Tetapi kalau kita nggak pakai copy gimana? Langsung seperti ini. Kita lihat. Yang X ikut berubah, padahal yang diubah hanya yang Y. Kenapa? Karena kalau kita pakainya seperti ini, nggak di copy, itu Y akan merujuk ke alamat memori yang sama. Memori dari yang X ini. Itu berupa list 1, 2, 3, 4. Ketika kita ubah salah satu elemennya, dia akan mengubah X-nya juga. Gitu. Dan sebaliknya. Ketika kita ubah X-nya, yang Y-nya juga akan berubah kalau nggak pakai copy seperti ini. Ini lanjut. Ini cara lain untuk membuat salinan adalah menggunakan konstruktornya. Untuk menggabungkan dua list, kita bisa pakai plus seperti ini.
atau bisa pakai Appen, cuman kalau Appen tuh harus satu-satu ya. Ini dia pakai for loop, menambahkan setiap item yang ada di list 2 ke dalam list 1. Terus ada juga pakai extend. Ini list 1 dot extend list 2, ya list 2 langsung ditambahkan kali 1. Ini metode-metodenya, nanti teman-teman bisa coba di rumah untuk metode list. Oke, lanjut ada tuple, ini tipe data selanjutnya. Nah, tuple itu digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Ini mirip seperti list ya, untuk menyimpan beberapa item. Dia pakainya kurung bulat seperti ini. Terus, ini kalau kita print hasilnya, dan ini ciri-cirinya. Pertama, dia terurut dan tidak dapat diubah dan membolehkan nilai duplikat. Ini kuncinya di sini. Tidak dapat diubah. Ini yang membedakannya dengan list. Kalau list kan dia bisa diubah ya, si itemnya. Jadi harus hati-hati. Contohnya seperti ini. Ini cara membuat suatu list. Ini kan nilai duplikatnya boleh ya. Apple, cari-cari itu boleh. Terus untuk memeriksa panjang tuple, kita bisa pakai len. Nanti dia akan membalikan elemen tuple-nya. Oh ya, untuk membuat tuple juga kita bisa pakai konstruktornya. Konstruktor tuple tuh ini. Tuple, terus isinya apa. Nah, hati-hati ketika teman-teman bikin tuple, tapi cuma satu elemen, teman-teman harus tambahkan koma di akhir ya, seperti ini. Kalau enggak, dia akan dianggap sebagai bukan tuple. Kalau ini dia akan dianggap sebagai string saja, kalau nggak ada koma di akhir. Oke, ini contohnya di tuple apple, dia akan mengembalikan string. Jadi harus hati-hati kalau cuma satu elemen. Dan tipe data item tuple itu bisa berbeda-beda. Ini contohnya yang string semua, integer semua, boolean semua, atau campuran. Nggak bisa. Tipe data tuple, terus akses item tuple itu sama seperti list pakai indeksnya. Oke, terus untuk update nilai tuple, nah ini. Karena kita nggak bisa modifikasi si item tuple, kan tadi nggak bisa diubah ya si item tuple-nya. Nah, kalau kita mau terpaksa kita mau ubah si itemnya, kita bisa konversi dia ke list. Setelah kita konversi, baru kita ubah, dan kita konversi lagi ke tuple. Nah, caranya pakai konstruktornya. Ini kan konstruktor list. Kita masukkan tuple-nya sebagai argumennya. Terus setelah kita ubah, kita modifikasi, kita ubah lagi yang tuple ke list. Dari list ke tuple. Pakai konstruktor tuple. Oke, ini yang menambahkan item juga sama. Kita ubah dulu ke list, baru kita modifikasi dan ubah lagi ke tuple. Itu konsep utamanya. Nah, tetapi kalau teman-teman mau menambahkan tuple ke tuple lain itu bisa langsung ya, nggak harus dikonversi. Contohnya seperti ini, this tuple plus sama dengan y. Itu bisa langsung. Jadinya seperti ini. Nah, untuk menghapus item tuple juga sama, kita harus konversi dulu ke list, terus konversi lagi ke tuple. Lanjut, ini buat unpacking tuple. Kita bisa memasukkan elemen-elemennya ke dalam variabel secara langsung. Contohnya di sini green, yellow, dan red. Nanti green akan menyimpan apple, banana akan menyimpan yellow, cherry akan menyimpan, green akan menyimpan apple, yellow akan menyimpan banana, red akan menyimpan cherry. Kalau kita print green, yellow, red, hasilnya seperti ini. Nah, kita juga bisa memanfaatkan namanya asterisk ketika jumlah elemennya lebih banyak dari jumlah variabelnya. Contohnya di sini sebenarnya ada 3 variabel, tetapi elemen tuple-nya banyak. Nah, di sini green akan menyimpan apple, yellow akan menyimpan banana, sedangkan ini kan ada tanda asterisk ya, berupa tanda bintang. Terus red. Kalau di bahasa lain itu biasanya pointer, pointer gitu.
Nah, di sini namanya asterisk ya, asterisk red. Terus ini dia akan menyimpan sisanya, yaitu cherry, strawberry, dan raspberry di dalam list. Nah, si asterisk ini juga bisa diletakkan di tengah. Jadi yang green akan menyimpan apple, red akan menyimpan cherry, sisanya akan di tropik. Seperti ini. Oke, ini untuk menggabungkan tuple tadi bisa langsung pakai plus. Kita juga bisa mengkalikan tuple ya. Ini jadi ada dua. Apple banana cherry, apple banana cherry. Oke, selanjutnya set. Apa itu set? Set itu berupa himpunan ya. Kalau di matematika himpunan itu cirinya apa? Nggak boleh ada nilai duplikat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari set. Ini tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak membolehkan adanya duplikat. Ini kunci utamanya sebenarnya di sini. Tidak boleh adanya duplikat. Kalau misalkan ada duplikat seperti ini, itu dia akan dihapus salah satunya. Cuman diambil satu saja. Nah, untuk membuat set, itu dia pakainya kurung kurawal ya. Kalau list kan tadi kurung siku, tuple pakai kurung bulat. Kalau set dia pakainya kurung kurawal. Untuk mendapatkan panjang set kita bisa pakai fungsi len. Terus tipe datanya bisa beda-beda seperti ini. Terus ini tipe data set. Ini konstruktornya. Cara lain untuk membuat set. Untuk akses itemnya, karena kita nggak tahu indeksnya, di sini ciri-cirinya tuh tidak berurutan ya. Jadi kita nggak bisa akses pakai indeksnya. Nah, kita bisa pakai loop saja. Di sini for x in the set, print x. Dia akan ngeprint setiap elemen di set ini. Ini untuk memeriksa apakah nilai banana ada di dalam set, kita bisa pakai kata kunci in. Untuk penambahan item set, kita bisa pakai metode yang namanya add. Kalau list kan dia append ya. Kalau set itu dia pakainya add. Terus nama elemennya apa? Yang ditambahkan orange. Ada juga pakai update. Kalau update, kita bisa masukkan set ke set. Jadi ini kan ada set dan tropical ya. Kita masukkan tropical ke dalam set pakai update. Jadinya seperti ini. Oke, lanjut. Papaya, apple, pineapple, banana, mango, dan cherry. Dia penambahannya juga nggak berurutan ya. Itu ciri-ciri dari set. Selanjutnya ini yang update juga bisa pakai list ya. Di sini argumennya. Terus untuk menghapus item set, kita bisa pakai metode remove, terus nama itemnya apa. Dan bisa pakai discard juga metodenya, terus nama itemnya apa. Perbedaan remove dan discard untuk set ini adalah ketika pakainya remove dan elemen yang kita hapus nggak ada, dia akan mengembalikan error. Kalau discard itu enggak, ketika itemnya, misalkan banana nggak ada di set ini, dia tidak akan mengembalikan error. Oke, terus ada pop juga. Cuman kalau pop ini dia akan menghapus item terakhir ya. Dan karena saat ini nggak ada indeksnya, kita nggak tahu indeksnya gitu, nggak tahu letak elemennya di mana. Maka dari itu kita harus hati-hati. Contohnya di sini, set pop. Kalau kita print x-nya, kan set pop ini dia akan menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari set ini. Kalau kita lihat x-nya tuh apple, jadi yang dihapus tuh apple. Nah, jadi sebenarnya apple ini disimpan di akhir ya. Karena kita pakai pop dan dihapus tuh elemen terakhirnya. Oke, lanjut ada metode clear. Kalau clear ini untuk mengosongkan isi setnya. Kita juga bisa pakai delete, cuman kalau delete ini dia bukan mengosongkan, tetapi menghapus si setnya secara keseluruhan. Kalau kita hapus si setnya, dia akan membalikan error. Empty is not defined karena setnya sudah kita hapus. Untuk menggabungkan set tadi bisa pakai update sebenarnya atau pakai union seperti ini. Untuk menggabungkan, cuman bedanya union sama update kita lihat di sini.
Kalau union itu dia mengembalikan set baru. Kalau update, dia akan mengupdate setnya sendiri yang memanggil metode update-nya. Gitu. Terus ada intersection update. Kalau intersection tuh buat irisannya, ya, irisan antara dua set. Nah, ada juga intersection. Kalau intersection dia mengembalikan set baru. Kalau intersection update, dia akan mengupdate variabel atau objek yang memanggilnya. Gitu. Terus ada symmetric difference update. Kalau symmetric difference, itu dia akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Ini berarti X nanti akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Terus ada X symmetric difference Y, symmetric difference saja. Kalau yang atasnya kan symmetric difference update. Kalau symmetric difference saja, seperti ini dia akan membalikan set baru. Si X-nya nggak akan berubah. Ini ada metode-metode lain, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Oke, ini tipe data yang terakhir kita bahas, yaitu dictionary. Apa itu dictionary? Dictionary itu bahasa Indonesianya kamus ya. Itu pasangan key dan value. Kalau di yang bahasa pemrograman lain itu bisa dikenal dengan map, hash map, atau apa lagi saya lupa. Yang terkenal tuh map sama hash map si dictionary ini. Nama lainnya. Terus si cara bikinnya gimana? Cara bikinnya pakai kurung rawal seperti set. Cuman si elemennya yang membedakan. Elemen di sini berupa pasangan key dan value. Key dan value yang dipisahkan dengan titik dua. Nah, ini kalau kita print hasilnya seperti ini. Ini ciri-cirinya, dia tuh terurut ya. Untuk versi yang lebih dari 37. 37 atau lebih itu sudah terurut, tapi kalau versi yang sebelumnya itu tidak terurut. Terus dapat diubah, jadi elemennya dapat kita modifikasi, dan duplikat tidak diizinkan. Kalau key-nya ada duplikat itu nggak boleh. Kalau value-nya ada dua, kalau key-nya beda itu boleh. Ini contohnya ketika key-nya sama your, yang diambil tuh yang terakhir, yang 2020 ini. Terus untuk memeriksa panjang dictionary kita bisa pakai learn. Terus tipe datanya juga bisa campuran. Datanya di sini ada string, boolean, ini integer, dan list. Yang key-nya itu berupa string. Value-nya itu bebas. Tipe datanya apa? Ini tipe data dictionary ya. Plus dictionary. Terus untuk aksesnya, dia pakai key-nya. Contohnya, kita akses value dari model, dan kita simpan ke dalam variabel x, kita print x-nya, hasilnya Mustang. Karena value dari model adalah Mustang. Selain cara seperti ini, kita juga bisa pakai metode get. Terus nama key-nya apa? Ada metode key, itu akan mengembalikan list key-nya. Ini key-nya ada brand, model, dan yo. Sini kan ada brand, model, dan yo. Terus ada metode yang namanya value. Kalau value dia akan mengembalikan value dari dictionary-nya. Ini kalau kita lihat kan ada Ford, Mustang, dan 1964. Ini hasilnya. Terus ada metode juga yang namanya items. Kalau items dia akan mengembalikan list, tuple, pasangan key, dan value. Dia ada list, elemennya berupa tuple, dalam tuple berupa pasangan key dan value. Ini key-nya elemen pertama, value elemen kedua. Oke, lanjut. Ini memeriksa apakah kunci ada di dalam dictionary bisa pakai in ya. If key model ada di this dictionary, maka print si key modelnya ada. Terus untuk mengubah item dictionary, kita bisa akses key-nya seperti ini, akses elemennya seperti ini, terus kita isi dengan elemen yang baru. Terus ini buat update dictionary, kita bisa pakai metode update. Jadi di sini kan contoh yang paling simpel, caranya seperti ini.
Terus cara yang kedua pakai update, pakai metode update. Terus masukkan key-nya apa? Di sini your value-nya apa? Ini ada pertanyaan, maaf Kak, izin bertanya bagaimana cara mengerjakan tugasnya bagi saya yang baru tahu Python dan kurang paham. Jadi teman-teman download saja, terus kan ada Google Colab ya. Dan di Google Colab ini teman-teman kerjakan saja di Google Colab-nya, terus bikin upload di sini, terus choose file, terus upload file yang teman-teman download file tugasnya ya. Kalau di sini lewat sini juga bisa file, terus upload notebook, terus choose file, terus upload file yang teman-teman download, file tugas yang teman-teman download. Terus kerjakan di Google Colab-nya. Nah, nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut tentang formnya gimana. Jadi teman-teman kerjakan saja dulu di Google Colab. Nah, filenya kan tadi disimpan di drive masing-masing ya, jadi bisa diakses lagi. Oke, lanjut. Nih, tadi ya bisa pakai metode update. Terus untuk menambahkan item dictionary bisa pakai key yang belum ada. Sini kan nggak ada key color ya, jadi district color diisi dengan red. Nanti dia akan menambahkan item baru. Atau bisa pakai update. Caranya sama, kita tambahkan key dan value yang belum ada. Color kan belum ada di sini. Terus untuk menghapus item dictionary, kita bisa pakai metode pop, terus key-nya apa. Atau bisa pakai pop item, dia akan menghapus item terakhir ya. Atau bisa pakai delete, seperti ini. Del this dictionary model. Oke, lanjut ke ini untuk mencari dictionary bisa pakai metode copy atau bisa pakai konstruktornya. Dan ini adalah metode-metode lain, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Oke, itu untuk pertemuan kali ini ya. Di besok kita lanjutkan, ini ada kondisi, if else, itu buat percabangan ya. Ada loop, di Python tuh cuma ada while loop sama for loop. Terus ada fungsi, yang tadi saya contohkan, cuman di sini nggak ada sih. Ada nggak tadi? Yang fungsi. Oh ini salah satu contoh fungsi dia pakai def. Terus ada lagi nanti eh, NumPy ya, library NumPy. Oke, sebelum saya tutup pertemuannya hari ini, apakah dari teman-teman ada pertanyaan itu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.